Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pengajian kesusastraan materi ke-13 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yeni Hayati M.Hum. Perkenalkan, saya Putri Salvia Barupane dengan NIM 22017111, Prodi Sastra Indonesia akan menjelaskan resume yang saya buat untuk memenuhi tugas video mata kuliah pengantar pengkajian kesusastraan dengan materi ke-13 yaitu Teori Resepsi Sastra dan penerapannya. Pragmatik sastra. A. Pendahuluan. Dalam mengkaji dan membicarakan karya sastra, baik novel maupun cerpen, terdapat dua macam pembaca, yaitu pembaca ahli dan pembaca awam. Penelitian resepsi berarti penelitian tentang penerimaan atau penikmatan karya sastra oleh pembaca. Penelitian resepsi meneliti teks sastra dengan bertitik tolak terhadap pembaca sebagai pemberi reaksi terhadap teks tersebut. Sebenarnya istilah resepsi sastra atau disebut juga estetika resepsi sudah tidak asing lagi bagi telinga pengamat sastra Indonesia, apalagi sejak tahun 80-an. Telah terbit dua buah buku penting yang membicarakan masalah ini, terutama dari Tiu 1984 dan Umar Junus 1985. Sastra merupakan suatu kegiatan mengekspresikan diri yang diwujudkan dalam bentuk karya, yaitu yang disebut karya sastra. Karya sastra boleh juga disebut karya seni karena di dalamnya mengandung keindahan. B. Teori resepsi sastra. 1. Pengertian resepsi sastra. Resepsi sastra merupakan aliran sastra yang meneliti teks sastra dengan mempertimbangkan pembaca selaku pemberi sambutan atau tanggapan. Berasal dari bahasa Latin yaitu receiver yang diartikan sebagai penerima atau penyambutan pembaca. Dalam arti luas, resepsi diartikan sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Menurut Pradopo 2007-218, yang dimaksud resepsi adalah ilmu keindahan yang didasarkan pada tanggapan-tanggapan pembaca terhadap karya sastra. Etiu dalam Pradopo 2007-207 menegaskan bahwa resepsi termasuk dalam orientasi pragmatik. 2. Dasar-dasar teori resepsi sastra. Resepsi sastra dapat melahirkan tanggapan, reaksi, atau respon terhadap sebuah karya sastra dikemukakan oleh pembaca sejak dulu hingga sekarang, akan berbeda-beda antara pembaca yang satu dengan yang lain. Begitu juga dengan tiap periode berbeda dengan periode lainnya. Teori resepsi antara lain dikembangkan oleh R.T. Segers dalam bukunya Resepsi Estetika yang terbit tahun 1978. Di dalam pengantarnya ia menulis, "En het een van de jaren hestig when in Duitsland the reception aesthetic genre Dutch." C. Resepsi pembaca. 1. Pengertian resepsi pembaca. Secara etimologis, istilah resepsi berasal dari kata reception yang diartikan sebagai penerimaan atau tanggapan pembaca. Beberapa ahli mengemukakan tentang konsep resepsi pembaca. Di antaranya menurut Edwards 2008, 115 adalah penelitian yang ditunjukkan pada aspek pembaca sebagai penerima makna atau pemberi makna. 2. Aspek dan jenis resepsi pembaca. Aspek penelitian resepsi pembaca pada dasarnya juga merupakan penyelidikan reaksi pembaca terhadap teks. Reaksi termasuk dapat positif atau juga negatif. Mungkin pembaca akan senang, gembira, dan tertawa dan segera mereaksi dengan perasaannya. 3. Kategori pembaca. Pada penjabaran sebelumnya telah disinggung bahwa pembaca menjadi fokus utama dalam penelitian resepsi ini. Beberapa ahli telah membedakan tipe-tipe pembaca dalam penelitian resepsi. D. Penerapan teori resepsi. Penelitian resepsi sastra pada penerapannya mengacu pada proses pengolahan tanggapan pembaca atas karya sastra yang dibacanya. Metode resepsi sastra mendasarkan diri pada teori bahwa karya sastra itu sejak terbit selalu mendapatkan tanggapan dari pembacanya.
Tugas resepsi adalah meneliti tanggapan pembaca berbentuk interpretasi, konkretisasi, maupun kritik atas karya sastra yang dibaca. 1. Penerapan metode resepsi sinkron. Penelitian resepsi dengan metode sinkron adalah penelitian resepsi sastra yang menggunakan tanggapan pembaca sezaman. Artinya, pembaca yang digunakan sebagai responden berada dalam satu periode waktu. Penelitian resepsi sinkronis ini jarang dilakukan oleh peneliti karena sukar dalam pelaksanaan penelitiannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Abdullah dalam Jabrohim 2001-119 bahwa penelitian yang tergolong eksperimental dapat mengalami beberapa kendala saat pelaksanaannya di lapangan. 2. Penerapan metode resepsi diakronis. Penelitian resepsi sastra dengan metode diakronis merupakan penelitian resepsi sastra yang dilakukan terhadap tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode, tetapi periode waktu yang dimaksud masih berada dalam satu rentang waktu. Penelitian resepsi diakronis ini dilakukan atas tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode yang berupa kritik sastra atas karya sastra yang dibacanya, maupun dari teks-teks yang muncul secara karya sastra yang dimaksud. 3. Kelebihan dan kelemahan metode penelitian resepsi sastra. Masing-masing metode dalam penelitian punya kelebihan dan kelemahan. Begitu juga dalam penelitian resepsi sastra. Masing-masing metode, baik sinkronis maupun diakronis, mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Menurut beberapa ahli, penelitian sinkronis mempunyai beberapa kelemahan dari segi proses kerjanya, karena termasuk penelitian eksperimen. Pendekatan pragmatik sastra. 1. Hakikat pendekatan pragmatik. Secara umum, pendekatan pragmatik adalah pendekatan kritik sastra yang ingin memperlihatkan kesan dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra. Menekankan kepada struktur bahasa, aspek makna tertentu, dan hakikat ketergantungan dengan konteks sebagai berikut. A. Pragmatik adalah studi tentang hubungan-hubungan antar bahasa dengan konteks yang gramatikalisasi atau dikodekan dalam struktur suatu bahasa. B. Pragmatik adalah studi tentang semua aspek makna yang tidak terliput dalam teori semantik. C. Pragmatik adalah studi tentang hubungan antara bahasa dengan konteks yang merupakan dasar untuk uraian pemahaman bahasa. D. Pragmatik adalah studi tentang kemampuan pemakaian bahasa untuk memadamkan kalimat dengan konteks yang tepat. E. Pragmatik adalah studi tentang dieksis, implikasi, prasuposisi, tidak ujar, dan aspek. 2. Pengertian pendekatan pragmatik menurut para ahli. Menurut Tiu 1994, teori pendekatan pragmatik adalah salah satu bagian ilmu sastra yang merupakan pragmatik kajian sastra yang menitik beratkan di dimensi pembaca sebagai penangkap dan pemberi makna terhadap karya sastra. Yang kedua, Relix Felix Polindia. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang tak ubahnya artefak pembacalah yang menghidupkan sebagai proses konkretasi. Yang ketiga, Deus and User 1960. Pendekatan pragmatik merupakan intervensi pembaca terhadap karya sastra ditentukan oleh apa yang disebut horizon penerimaan yang mempengaruhi kesan tanggapan dan penerimaan karya sastra. Secara umum, pendekatan pragmatik adalah pendekatan kritik sastra yang ingin memperlihatkan kesan dan penerimaan pembaca terhadap karya sastra dalam zaman ataupun sepanjang. 3. Secara pendekatan pragmatik. Pada tahun 1960 muncul dua orang tokoh ilmuwan sastra di Jerman Barat. Kedua tokoh itu adalah Hans Robert dan Wolfgang Gler. Keduanya mengembangkan ilmu sastra yang memberikan penekanan terhadap pembaca sebagai pemberi makna karya sastra. Pada tahun 1976, ia mengatakan bahwa penelitian sejarah di Eropa sejak lama telah melalui jalan buntu. Hal ini karena pendekatan penulisan sejarah sastra tidak berdasarkan situasi zaman sejak zaman romantik. Dengan adanya paham nasionalisme, maka pendekatan penulisan sejarah sastra disejajarkan dengan sejarah nasional dan pendekatan lain yang tidak menghiraukan dinamika sastra terus-menerus, entah pada suatu bangsa, suatu periode, atau suatu angkatan dan suatu.
4. Metode pendekatan pragmatik. Penelitian resepsi pembaca terhadap karya sastra dapat menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain pendekatan yang bersifat eksperimental melalui karya sastra memounting ke karya sastra yang terikat pada masa tertentu, ada pada golongan masyarakat tertentu. A. Kepada pembaca, perorangan atau kelompok disajikan atau diminta pembaca karya sastra sejumlah pertanyaan dalam teks atau angket yang berisi tentang permintaan, tanggapan, kesan, penerimaan terhadap karya sastra yang dibaca tersebut. Kepada pembaca perorangan atau kelompok, diminta pembaca karya sastra, kemudian ia diminta untuk menginterpretasikan karya sastra tersebut. C. Kepada masyarakat tertentu, diberikan angket untuk melihat prestasi mereka terhadap karya sastra, misalnya melihat prestasi sekelompok kritikus terhadap kontemporer, persepsi masyarakat tertentu terhadap karya sastra daerah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.